gagabihin pa ako eh. Ganun ba? Una na ako, parang di papasok si Sir eh. Sige ba? Wala kasing professor namin eh. Ganun. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Hindi eh. Hindi kami pasalubong ako, may dala. Para sa'yo to. Buti na natin sa wala siya. Sige na, please. Anong ate? Kakati mo, ha? Ano na naman kami? Ha? Ha? Lumayas ka dito! Lumayas ka sa pamamahay ko! Film dimulai dengan adik kakak yang bernama Ninai dan Tonet. Mereka sedang menelpon ibunya dan ternyata ibunya sudah menikah lagi dengan orang lain. Di sini, Ninai merasa ibunya sudah tidak peduli lagi dengannya. Ninai sangat marah ke ibunya karena ditelantarkan. Nonet pun menenangkan Ninai dan berkata kalau dia berhenti kuliah karena ingin bekerja untuk biaya sekolah Ninai dan hidup sehari-hari mereka. Saat sarapan pun, Ninai masih belum bisa menerima semuanya. Tapi lagi-lagi Tonet menenangkan Ninai dan dia berjanji tidak akan meninggalkan Ninai sendirian dan meminta Ninai untuk fokus sekolah saja. Sebenarnya, Tonet juga merasa sedih dengan keadaan ini. Tapi sebagai kakak, dia harus kuat dan bertanggung jawab dan berdamai dengan semuanya. Keesokan harinya, mereka pun berangkat ke sekolah. Sesampainya di gerbang komplek, Tonet mengajak security bernama Zhao untuk makan malam di rumahnya karena ia akan masak spesial untuknya. Sepertinya, di sini Tonet menyukai Zhao. Ketika sampai di tempat kerja, Tonet diajak security lain untuk makan malam bersama. Tapi Tonet menolak ajakan itu dan langsung pergi. Sementara, Ninai di kelas tidak bisa fokus dengan pelajarannya. Tonet juga ternyata bekerja di sekolah Ninai sebagai cleaning service demi memenuhi kebutuhan mereka. Pada malam harinya, Tonet dan Ninai masak adobo, yaitu makanan khas Filipina, dan tak lama kemudian, Zhao datang ke rumah untuk makan bersama. Di sana mereka menikmati makanan dan bercerita tentang lingkungan komplek yang nyaman. Lalu setelah selesai, Zhao pamit pulang karena sudah larut malam. Ninai pun mengantarkan Zhao keluar rumah, tapi Zhao malah langsung nyosor Ninai di depan pintu, sedangkan Tonet membersihkan sisa makanannya. Keesokan harinya, Ninai dan Tonet pergi ke sekolah. Saat itu, Tonet mengajak Zhao untuk pergi ke mall setelah pulang, tapi Zhao menolaknya. Saat di kelas, Ninai terlihat chattingan dengan seseorang. Lalu tak lama Ninai pamit dengan teman-temannya untuk pergi. Ninai juga pamit ke Tonet kalau dia pulang lebih awal karena dosennya sedang pergi. Tonet pun melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Di sisi lain, Ninai ternyata bersama Zhao di rumahnya dan mereka pun melakukan adegan pembobolan lahan dengan sangat barbar cuy. Tapi sebelum mereka selesai dengan pembobolan lahan itu, Tonet tiba-tiba pulang ke rumah. Ninai yang panik langsung mengalihkan perhatian Tonet dan Zhao berhasil cabut dari rumah mereka. Keesokan harinya, Tonet masak lagi dan menawarkan Zhao dan temannya untuk makan di rumahnya. Tonet juga mengajak Zhao untuk makan siang di rumahnya dan Zhao pun menuruti keinginannya. Saat makan bersama, mereka asik mengobrol dan lagi-lagi Tonet mengajak Zhao untuk menemaninya ke mall, tapi Zhao menolak dan beralasan kalau teman shiftnya belum datang. Saat itu Ninai hanya terdiam dan merasa tidak ada apa-apa. Beberapa hari kemudian saat Tonet lagi sibuk bekerja, ia ditawarin untuk jadi asisten di sekolah. Tapi Tonet menolaknya karena Tonet fokus dengan uang, yang penting adiknya bisa lulus dengan baik. Di sisi lain, Zhao tiba-tiba datang ke rumah dan langsung mengajak Ninai untuk membobol lahannya. Awalnya Ninai menolak ajakan itu karena bisa dipergokin sama Tonet. Zhao terus memaksa Ninai sampai akhirnya mereka pun melakukan pembobolan lahan. Dan benar saja, tak lama kemudian Tonet tiba-tiba datang dan melihat kebejatan adiknya itu. Tonet pun sangat marah sampai dia benar-benar kecewa sama Ninai. Bahkan dia mengusir Ninai dari rumahnya dan tak akan menganggap Ninai sebagai adiknya lagi. Beberapa hari kemudian, Zhao meminta maaf dengan Tonet karena dia terbawa suasana dengan adiknya. Tonet pun tidak berkata apa-apa dan malah mengajak Zhao untuk melakukan pembobolan lahan dengan sangat barbar. Beberapa bulan kemudian, terlihat Ninai sedang duduk sendirian. Tak lama Zhao pun datang
dan ingin membantu Nenek agar bisa melanjutkan kuliahnya. Tapi di sini Nenek mengatakan itu hanya sia-sia dan akan memperburuk keadaan. Terlihat Nenek sedang bekerja menjaga warung dan meratapi kehidupannya setelah ditinggal Tonet. Shin kemudian berpindah ke Tonet yang sedang kedatangan Zhao di rumahnya. Di sini Zhao mengatakan ke Tonet kalau sebenarnya Zhao mencintai Ninai dan mereka menjalin hubungan sudah lama. Tapi Tonet tidak bisa menerima semua itu dan langsung pergi begitu saja. Setelah melewati masa-masa sulit itu, akhirnya Tonet menemui Ninai dan mengajaknya untuk pulang ke rumah. Mereka pun sama-sama mengakui kesalahannya dan Tonet mempersilahkan Ninai untuk menjalin hubungannya dengan Zhao. Dan film pun selesai.